Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mega, Menmas, yang kami hormati Kasat Serse, dan juga rekan-rekan media sekalian. Hari ini kita akan merilis tentang pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perkara penipuan melalui media elektronik dan atau penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh tersangka 3 orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 378 dan atau 372 KUHP. Kejadian ini terjadi di Jalan Maribaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 6 Juli 2008. Tersangka dalam hal ini ada 3 orang, kemudian DPO masih ada 5 orang. Kronologis kejadiannya, pertama di mana para tersangka ini menyebarkan link berita atau informasi kepada para calon korbannya dengan memberikan informasi bahwa akan ada perubahan biaya transaksi. Nah, dari informasi ini akhirnya direspon oleh beberapa korbannya, ada yang merespon setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, kemudian mereka dilakukan telepon oleh tersangka, dan dari telepon tersebut kemudian ditawarkan untuk setuju atau tidak setuju. Namun terlepas dari tidak setuju atau tidak setujunya, kemudian diminta untuk mengisi link format. Nah, pada saat mengisi link tersebut itulah akhirnya data-datanya diserap, kemudian nomor rekeningnya semua diserap, akhirnya di situ bisa dihack nomor rekeningnya, dan akhirnya isi dari tabungannya tersebut berkurang. Dari yang diungkapkan ini berdasarkan laporan polisi dari seorang korban, di mana pada saat kejadian ini korbannya menderita kurang lebih sekitar 250 juta korbannya. Dari beberapa pendalaman yang telah kita lakukan terhadap para tersangka, mereka sudah melakukan kurang lebih sekitar 6 kali dengan total kerugian bagi para korbannya ini sudah mencapai 807.300.000 rupiah. Jadi sudah cukup banyak. Sementara 6 korbannya ini ada yang kerugiannya 250 juta, kemudian ada yang sampai 500 juta, kemudian ada 60 juta, kemudian ada 1.800.000 dan 500.000. Identitas tersangkanya pertama DM. Ini tempat tinggalnya di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ini perannya sebagai operator. Kemudian yang kedua, saudara RP bin K. Alamat tinggalnya Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ini perannya sebagai operator dan pemilik rekening penampungan. Kemudian yang ketiga, A bin K. Alamatnya Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ini perannya dia sebagai pengirim dokumen elektronik dengan brosur pengumuman untuk perubahan tarif. Saksi-saksinya ada 3 orang, dan dalam perkara ini masih ada 5 orang lagi yang DPO. Kemudian barang bukti yang berhasil disita, pertama rekening koran, kemudian cetakan tangkapan layar, kemudian barang bukti dari tersangka ini berupa 8 buah HP, kemudian 61 SIM card, kemudian uang tunai sebanyak 65 juta, dan juga nomor rekening yang sudah diblokir, nilainya 58 juta. Jadi yang berhasil diamankan di sini kurang lebih sekitar 123 juta.
undang-undang dan pasal yang dilanggar yaitu pasal 45A ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukumannya ini sampai 6 tahun penjara. Rencana tindak lanjut, kita akan menyelesaikan berkas perkara dan akan mencari DPO yang melarikan diri. Demikian teman-teman, untuk gambaran bahwa yang bersangkutan ini mengirimkan link. Jadi ke dalam WA mereka akan mengirimkan seperti ini. Ini yang dikirimkan pertama ke dalam WA. Kemudian pada saat setelah dikirimkan, kemudian para korbannya ditelepon dan ditawarkan untuk perubahan tarif. Nah, dari situasi tersebut kemudian dikirimkan kembali dengan link seperti ini. Nah, link seperti ini kemudian akhirnya diisi data-data oleh para tersangkanya. Pada saat pengisian data tersebutlah akhirnya data-data korbannya terserap, nomor rekening terserap, dan akhirnya di sana rekeningnya akan dikuras. Nah, ini sekalian buat sosialisasi kepada publik bahwa aplikasi yang mereka gunakan itu persis sama. Pada saat link ini diklik, maka akan muncul, ada gambaran di WA. Jadi ini persis. Apabila link palsu ini diklik, maka dia akan seperti ini, persis seperti link yang dimiliki oleh BRI. Jadi sangat halus permainannya. Nah, pada saat link-link ini diisi, di sini ada pengisian data. Data berupa username dan password. Pada saat diisi data username dan password sama dengan aplikasi yang digunakan oleh BRI, Brimo. Dan pada saat ini diisi, rekening dan isinya serta passwordnya sudah dihack. Pada saat dihack, semua langsung bisa dikuras isinya. Jadi ini hal yang sangat perlu diwaspadai bagi publik sekalian. Ini oh, nah ini aplikasi yang mereka gunakan persis sama dengan Brimo. Oke, teman-teman, ini yang disampaikan. Mungkin silakan, ada yang ditanyakan. Untuk kasus ini, dugaan ini, apakah ada kerjasama dengan BRI sendiri? Dan yang kedua, untuk tadi dikatakan ada 6 lokasi. Nah, itu lokasi di mana aja dan? Mungkin. Oke, baik. Mungkin Kasasiri silakan. Mohon izin menjelaskan, Muhammad. Jadi untuk hasil pemeriksaan sementara bahwa baik pembuatan link, pengiriman link, termasuk sampai penelponan yang dilakukan mengaku sebagai operator bank tertentu, itu dilakukan oleh kelompok ini secara mandiri, tidak terafiliasi oleh pihak manapun. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, selain korban yang membuat LP, itu ada 6 korban lainnya. Sementara ini yang bisa teridentifikasi itu ada di 2 di wilayah Jawa Barat, dan yang 4 ini mereka tidak hafal karena mereka berkomunikasi langsung dengan HP, jadi tidak tahu dari mana asal yang dimintai keterangan itu. Silakan, ada lagi. Sudah berapa lama aksi mereka kemarin? Kurang lebih kalau memang berdasarkan pengakuan kurang lebih sekitar 3 bulan. Namun kita terus akan melakukan pendalaman apakah memang sesuai dengan fakta atau tidak. Dan ini korbannya apakah semuanya nasabah dari BRI atau ada dari bank lain? Iya, semuanya. Jadi semua korbannya ini nasabah dari BRI. Dan dari keterangan yang kita peroleh dari pemeriksaan bahwa mereka sudah mempunyai data-data terkait dengan korban-korban yang mempunyai rekening di BRI.
Izin dan untuk pengendalian operator sendiri, ini kan tersangka ini Sumatera Selatan ya, dari apakah di Palembang atau di Jawa Barat? Jadi operasionalnya mereka berada di Sumatera Selatan, tetapi sasaran yang diambil yang kebetulan 6 ini di Jawa Barat, di Bandung Barat. Ya, jadi mereka menggunakan aplikasi dan juga ekspresi dan juga operator seolah-olah mereka dari pegawai BRI. Yang tadi tarif, perubahan tarif itu tarif apa? Lalu bagaimana cara membedakan aplikasi BRI ini dengan yang tidak? Kita sudah mengecek aplikasi yang digunakan itu formatnya persis sama. Jadi sulit untuk membedakan asli dengan tidaknya. Nah, tetapi dari apa yang mereka lakukan ini merupakan pola atau metode yang digunakan itu berbeda dengan metode yang digunakan oleh Bank BRI. Kalau tadi tarif perubahan tarif apa? Perubahan Tarif transfer. Jadi nah, di dalam aplikasi yang mereka kirim, jadi ini berupa seperti lembaran surat, seakan-akan surat dari BRI. Di dalamnya sini termuat terkait dengan adanya pembaharuan dari layanan Bank BRI untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan nasabah bertransaksi dari BRI Mobile atau Internet Banking. Disampaikan di sini bahwa mulai nanti malam pergantian hari dan tanggal untuk seluruh biaya transaksi berubah menjadi bulanan. Untuk biaya transaksi lama 6.500 per transaksi diganti dengan biaya baru 150.000 per transaksi per bulan. Inilah yang tertulis di dalamnya. Sehingga di dalamnya diminta untuk melakukan persetujuan ataupun konfirmasi dari pihak nasabah. Nah, sebenarnya yang disasarkan oleh para tersangka ini adalah konfirmasi dari para korbannya. Pada saat konfirmasi, link tersebut diisi, disitulah mereka mengambil data-data korbannya dan juga nomor rekeningnya. Selain kerugian yang tadi ditotalkan, apakah ada lagi kerugian yang lain atau korban lain? Sementara pengakuan dari para tersangka, mereka baru melakukan 6 kali dengan total kerugian sebanyak 800 juta. Kemudian di antara tersangka ini nggak ada yang ex-BRI atau di luar semua? Tidak ada yang... Sementara yang didapat baru dari BRI semua. Dipastikan tidak ada kerjasama dengan BRI sendiri. Ini kan sudah jelas penipuan. Namanya penipuan ini, aplikasinya juga sudah dicek, menggunakan aplikasi palsu dari BRI, bukan dari aplikasi langsung. Jadi ini modus yang mereka gunakan sebagai orang-orang yang melakukan penipuan. Jadi penipuan secara murni dari mereka. Kendaraan berapa unit? 2 unit Pak Kabit? Ini bukan? Belum. Sekali. Tidak ada orang. Nah, ada lagi? Tidak ada. Tidak ada orang intern dari BRI atau semua dari Tidak ada. Semua dari luar. Siap. Ini habis ini kita tanya mana yang operator? Coba kamu jawab bagaimana caramu? Jawab. Jadi meskipun ini sama, tetapi dalam melakukan aksinya, ya mereka melakukan nomor telepon umum, bukan dari customer service. Jadi tetap ada perbedaannya bahwa mereka menggunakan nomor handphone dengan nomor telepon umum hanya mengaku sebagai operator BRI. Nah, kita mungkin coba dulu. Bagaimana cara pada saat menelpon calon korban, bagaimana? Seolah-olah kalau jadi operator BRI. Halo, selamat sore. Kami dari Bank BRI ingin menginformasikan bahwa ada perubahan tarif transfer ke bank lain. Yang mana biasanya kalau Bapak transfer ke bank lain, Bapak dikenakan biaya 6.500 per transaksinya Pak ya. Di hari ini Pak akan kami rubah dengan tarif per bulan dengan biaya 150.000 per bulannya Pak. Jadi untuk kami konfirmasi, Bapak setuju dengan tarif yang baru atau kembali ke tarif yang lama Pak?
Baik, untuk kami bantu kembali ke tarif yang lama, cukup Bapak diklik link konfirmasinya untuk kembali ke tarif yang lama, Pak ya. Ya, baik, itu aja Bapak konfirmasi dari kami. Selamat sore. Itulah caranya dia meyakinkan para korbannya. Kemudian memang ini sasarannya BRI semua yang dapat data. Tapi yang dapat data dari data BRI dari mana? Data nasabah itu dari mana? Random, kita random. Iya, nggak pakai data. Iya. Oke, cukup teman-teman. Dari linknya itu kemudian ini ke aplikasi atau ada website. Jadi mereka buat sendiri link. Dari link yang ada itu, ini link yang mereka kirim kepada para nasabahnya. Ini link yang mereka kirim ke para nasabah. Setelah diklik, akhirnya muncul aplikasi yang seperti tadi. Nah, dari aplikasi yang seperti tadi itu yang sangat mirip dengan BRI Brimo. Di situ ada username dan password. Pada saat isi username dan password udah langsung terhack rekeningnya mereka. Ada indikasi lain selain BRI kan? Sementara belum. Oke? Oke, siap. Oke, barang bukti ada. Oke, barang bukti.